Halo teman-teman, jumpa lagi dengan konten bersama Dira. Kali ini kita mau tahu nih, apakah DJP ya, Dira jadi pusing beneran kalau kita bertanya seputar mengenai PPh UMKM final 0,5%. Oke, mari kita bertanya. Halo Dina, loh kemana Dira ini? Dira lagi cuti mungkin, karena mau mempertimbangkan resign. Halo Dina, kenapa PPh final 0,5% itu harus dibatasi 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun? PPh final 0,5% dibatasi 7 tahun, karena pemerintah ingin memastikan bahwa wajib pajak yang memanfaatkan tarif ini tetap berada dalam sistem perpajakan yang lebih transparan dan terstruktur. Berikut beberapa alasan yang mungkin mendukung pembatasan ini. Pertama, pengembangan usaha. Dengan jangka waktu tertentu, wajib pajak diharapkan untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan peredaran bruto sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan tarif PPh final 0,5%. Kedua, pengelolaan pajak. Pembatasan jangka waktu ini memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengelola pajak dengan lebih efektif. Setelah jangka waktu habis, wajib pajak harus menggunakan skema pajak normal yang lebih kompleks dan terstruktur, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan data pajak yang lebih akurat dan lengkap. Ketiga, keseimbangan pajak. Pemerintah mungkin ingin memastikan bahwa pajak yang diterima tidak terlalu rendah dan tidak memberikan keuntungan yang berlebihan bagi wajib pajak. Dengan jangka waktu tertentu, wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan peredaran bruto dan membayar pajak yang lebih signifikan. Dengan demikian, pembatasan jangka waktu 7 tahun untuk PPh final 0,5% bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keseimbangan dalam sistem perpajakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55, Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Apakah PPh final UMKM 0,5% itu akan diperpanjang atau tidak? PPh final 0,5% untuk UMKM tidak akan diperpanjang setelah tahun 2024. Jangka waktu penggunaan tarif PPh final 0,5% telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PPh final 0,5% hanya berlaku selama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak bagi badan usaha berbentuk koperasi, CV dan firma, serta 3 tahun pajak bagi badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kewajiban yang timbul ketika tidak lagi menggunakan tarif PPh final UMKM adalah menyelenggarakan pembukuan dan dikenai tarif PPh normal sebesar 22%. Menurut kamu nih ya, apakah WP nanti akan lebih mudahkah atau akan lebih sulitkah jika nanti WP tidak bisa lagi menggunakan PPh final UMKM yang 0,5%? Jika WP tidak bisa lagi menggunakan PPh final UMKM 0,5%, maka mereka akan lebih sulit dalam mengelola keuangan usaha mereka. Berikut beberapa alasan yang menjelaskan hal ini. Pertama, biaya pembukuan. Meskipun tarif PPh final 0,5% relatif rendah, WP masih harus melakukan pembukuan dan pencatatan yang memerlukan biaya dan waktu. Kedua, kesadaran pajak. Rendahnya kesadaran untuk membayar pajak adalah masalah yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM. Jika PPh final UMKM 0,5% tidak bisa digunakan lagi, WP akan kesulitan menghitung pajak yang terutang dan pada akhirnya akan menurunkan kesadaran WP untuk membayar pajak. Ketiga, kemudahan administrasi. Menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5% juga dapat memudahkan administrasi keuangan. Karena tidak perlu melakukan perhitungan yang kompleks sebagaimana dalam BPH tarif umum. Ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan usaha. Dengan demikian, tidak bisa lagi menggunakan PPh final UMKM 0,5%
akan membuat WP lebih sulit dalam mengelola keuangan usaha mereka. Karena biaya pembukuan, kesadaran pajak yang rendah, dan kemudahan administrasi yang lebih rendah. Kalau nih ya, kami nih wajib pajak membuat petisi meminta PPh final UMKM 0,5% mau diperpanjang. Apakah DJP mau peduli dengan petisi ini? DJP mungkin peduli dengan isu-isu yang terkait dengan pajak dan kebijakan pajak. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa DJP akan mempertimbangkan petisi tersebut. DJP itu butuh berapa banyak sih tanda tangan warga masyarakat supaya petisi ini tuh mau dilaksanakan? Petisi biasanya memerlukan jumlah tanda tangan yang cukup untuk menunjukkan dukungan masyarakat yang signifikan. Tetapi tidak ada batasan spesifik jumlah tanda tangan yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa jumlah tanda tangan yang dikumpulkan cukup untuk menunjukkan kekuatan dan dukungan yang diperlukan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah atau lembaga yang dituju. Jika wajib pajak orang pribadi yang akhirnya tidak bisa menggunakan PPh final 0,5%, kemudian dia mesti pembukuan. Atau dia terpaksa pakai persentase normal ya, yang tidak masuk akal itu ya. Apakah menurut kamu ini tindakan sudah tepat atau tidak tepat? Menurut sumber yang tersedia, jika WPOP atau wajib pajak orang pribadi tidak bisa lagi menggunakan PPh final UMKM 0,5% dan harus melakukan pembukuan atau menggunakan persentase norma yang tidak masuk akal, maka tindakan tersebut tidak tepat. Penggunaan PPh final UMKM 0,5% memiliki masa berlaku tertentu, yaitu 7 tahun pajak bagi WPOP. Jika masa berlaku sudah habis, WPOP harus menggunakan tarif pajak normal sesuai dengan pasal 17 UPPH. Namun, penggunaan tarif normal sesuai dengan pasal 17 UPPH tidak masuk akal karena WPOP harus membayar pajak. Penggunaan PPh final UMKM 0,5% memiliki masa berlaku tertentu, yaitu 7 tahun pajak bagi WPOP. Jika masa berlaku sudah habis, WPOP harus menggunakan tarif pajak normal sesuai dengan pasal 17 UPPH. Namun, penggunaan tarif normal sesuai dengan pasal 17 UPPH tidak masuk akal karena WPOP harus membayar pajak. Dengan tarif paling tinggi sebesar 35%, pengenaan tarif ini sangat mencekik para pelaku UMKM dan sangat berpengaruh pada kondisi keuangan para UMKM. Selain itu, tingginya tarif perpajakan di Indonesia tidak diimbangi dengan upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak yang rendah, serta kasus korupsi yang memperburuk citra pemerintah, akibatnya kesadaran WP dalam membayar pajak menjadi rendah. Penggunaan tarif normal sesuai dengan pasal 17 UPPH dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak, karena WP dipaksa untuk memahami kompleksitas perhitungan pajak.